Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat waktu, nikmat sehat, sehingga pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan menghadiri majelis ilmu ini. Sholawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, tuntunan kita, Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga pada hari akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, SAW. Amin, amin, Allahumma amin. Adapun kajian pada sore hari ini dengan tema amanah seorang mukmin di bulan Ramadan, yang insya Allah akan kita laksanakan dalam 1 jam ke depan. Mohon untuk para akhwat, dimohon untuk menonaktifkan kameranya dan para ikhwan untuk membuka kameranya. Adapun susunan kajian dalam 1 jam ke depan sebagai berikut. Yang pertama, tilawah Quran dan terjemahannya Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 oleh Aki Wahyu. Kemudian opening speech dari CEO Faskom, Bapak Aan Setianto. Kemudian dilanjut oleh kajian oleh Ustadz Abu Muhammad Wiono Kusan Al-Jambi, Hafizahullah, dengan tema amanah seorang mukmin di bulan Ramadan. Setelah kajian akan kita lanjut ke tanya jawab. Langsung saja untuk acara selanjutnya kita buka dengan tilawah Al-Quran, surat An-Nisa ayat 58 oleh Aki Wahyu. Tafadhol, Aki. Terima kasih Mas Rangga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an ta'hukumul bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Terima kasih Mas Rangga. Saya kembalikan ke Mas Rangga. Oke, Wahyu. Selanjutnya ada speech dari CEO Faskom, Pak Aan Setianto. Tafadhol, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua hingga saat ini ya, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dan apapun lah keadaan kita harus kita bersyukur. Terima kasih kepada Ustadz Duyono yang telah berkenan meluangkan waktunya. Makasih Ustadz. Ya. Jazakallahu khairan. Kita nanti akan menyimak ya nasihat-nasihat yang akan diberikan beliau kepada kita semua. Dan tentu saja kita berusaha untuk mengamalkannya. Baik teman-teman, saudara-saudari ya ini ya, saudara-saudara sekalian, kita semua berharap bahwa apa yang telah kita kerjakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah melindungi kita, memberikan kemudahan, memberikan petunjuk, memberikan kekuatan agar kita semua bisa menjalankan apapun amanah, masing-masing kita ini punya amanah yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kita juga berharap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala membuka atas kita pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu berkah,
pintu-pintu nikmat, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kesehatan, pintu-pintu keselamatan, dan terutama pintu-pintu surga. Amin. Dari saya cukup seperti itu, Mas. Nanti malah kelamaan. Saya serahkan kembali ke Mas Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron apaan. Selanjutnya, tafadhol Ustadz, waktu dan ruang kami persilakan untuk memulai kajian. Ustadz tadi sempat live kayaknya. Koneksinya mungkin. Live? Iya. Iya. Iya, live ini kayaknya. Nggak ada. Oh iya, sebentar Pak. Saya hubungi dulu. Nah, saat Nah, Ustadz, tadi sempat itu ya, live group. Ustadz, Afwan, suaranya masih di mute, Ustadz. Suaranya. Jazakallah khair. Selanjutnya, kajian akan kita mulai, Ustadz. Waktu dan ruang kami persilakan untuk mulai kajian. Tafadhol, Ustadz. Afwan, Ustadz, suaranya tidak keluar. Belum, Ustadz, belum. Halo? Ya, sudah, Ustadz. Mungkin koneksi Bluetooth dari earphone-nya, Ustadz. Atau dia. Iya. Ibu, nggak dipakai aja deh. Masya Allah. Tafadhol, Ustadz, untuk dimulai kajiannya. Ya, terdengar ya? Terdengar. Ya? Terdengar. Ya, suaranya agak serak-serak kering. Ya, taib. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam, tahiyatul ahlus sunnah wal jamaah, tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahyadillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di media daring ya. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan pada sore hari ini ya, ini semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini bermula dari Mas Rangga ya, alhamdulillah ternyata saya ketemu lagi dengan Mas Aan ya. Mereka ini adalah pejuang-pejuang syariah ya, insyaallah ya. Dan mudah-mudahan selalu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa
Ini hari ke-18 kita melakukan atau mengikuti atau menjalankan kewajiban kita di bulan Ramadan, yaitu yang namanya puasa. Artinya sudah 17 hari yang lalu kita selesai, ya. Mudah-mudahan puasa semua ya. 18 terawih sudah kita ikuti dan ini hari ke-18 kita menahan yang halal. Nah, tuh perhatikan, ini amanahnya. Menahan yang halal. Ya, jadi puasa itu jadi puasa itu apa? Pelajaran untuk antum supaya amanah. Ya, itu puasa. Pelajaran untuk antum supaya amanah. Karena amanah ini berat. Ya, amanah ini berat. Ya, gunung disuruh nggak siap dia. Hanya orang yang namanya manusia aja yang menerima amanah. Karena dia jahil. Karena dia bodoh. Ya, maka kita harus belajar. Jadi makanya orang diberi amanah itu ucapannya bukan alhamdulillah. Dia mengucapkan istima istidro, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Istirja namanya ya, itu kalimat istirja ya. Yaitu kita kembalikan semua kepada Allah. Nah, ketika kita menyerahkan semua kepada Allah, insya Allah akan menjadi pahala kalau kita mengamalkannya. Kita menerimanya. Makanya para sahabat itu ketika diberi amanah, mereka menolak. Beda dengan saat ini. Mencari amanah itu. Padahal dia nggak mampu. Ya, maka Allah berikan ini. Ya, 1 bulan. Allah siapkan 1 bulan untuk diberi pelajaran. Kaum muslimin. Siapa dia? Orang yang beriman. Jadi puasa ini hanya untuk orang yang beriman. Dan antum semua mudah-mudahan yang hadir ini adalah orang-orang yang beriman. Insya Allah. Karena antum wajib puasa kalau gitu. Itu amanahnya. Ya, maka untuk amanah yang lain jadi kecil ketika amanah dari Allah ini kita bisa lakukan. Karena di bulan Ramadan ini setiap muslim yang beriman itu punya kewajiban untuk menjalankan puasa. Nah, puasa itu tadi apa? Menahan yang halal. Bukan yang haram. Menahan yang halal. Hati-hati itu. Mana yang halal? Makan halal. Minum halal. Hubungan suami istri halal. Yang haram apa? Kita berkhianat dari amanah. Nah, kalau kita sebagai pegawai. Nah, kalau dulu kita masuk kantor jam 8 sampai jam 5. Sekarang kita ada di rumah. Ketika itu ada perjanjian kita, ada akad kita, orang beriman harus sesuai akad. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Maka kita harus sesuai dengan akad-akad kita. Walaupun kita di rumah, ya, kita tetap menjalankan jam 8 sampai jam 5 itu adalah kegiatan kita. Kalau kita sebagai pegawai. Ya, ini yang harus jadi perhatian kita. Nah, kalau kita jadi pengusaha, Ramadan ini manfaatkan tidak kerja. Amanah kita untuk apa? Mencari berkah dari Allah. Ini berkalaman ketika kita selalu, biasa Ramadan itu ada di Madinah. Ya, Allah mudahkan. Jadi ternyata orang-orang Madinah, orang-orang Arab, Mekah, Madinah, itu dia bekerja hanya 11 bulan. 1 bulan, harta yang dia ada dia lempar. Dia bagi-bagi di bulan Ramadan ini. Dia berkhidmat kepada Allah. Dia hadir di masjid-masjid. Membagikan kurma-kurma, makanan untuk berbuka. Bukan seperti kita bakhil. Sudah Ramadan masih tetap kita kerja pulang lembur lagi. Mudah-mudahan antum yang di sini enggak ya. Insya Allah ada, teman-teman enggak ya. Kerja kan di Ramadan? Hah? Masih kerja kita. Masih ya, tapi jangan sampai lembur ya. Jangan sampai lembur. Ini bulan berkah. Apalagi di 10 hari terakhir kalau bisa ajak kawan-kawannya tidak bekerja. Masuk ke masjid. Ini kita berharap bisa ketemu dengan Lailatul Qadar. Ini harusnya harapan kita sebagai pengusaha. Dan nanti kita akan tahu. Karena begitu banyak kaum muslimin yang beriman ini puasa, ternyata dia cuma dapat lapar dan dahaga saja. Ini yang ngomong adalah Rasulullah. Ya.
Rabbi sha'im khazumu min siyami al-ju' wal atos. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar, rasa lapar, dan haus saja. Ini dari kitab yang saya ambil dari kitabnya Syekh Albani, ya, derajat hadisnya sahih, di kitabnya Al-Targhib wa Tarhib nomor 1084. Ya. Ini Masya Allah. Ya, Nabi juga memberitahu, ketika kita hanya bisa menahan lapar dan dahaga saja, ternyata kita tidak bekerja maksimal sesuai akad, ini juga gagal puasa kita. Ketika kita curang, ketika kita berbohong dengan langganan kita, ini juga menggagalkan pahala puasa kita. Ya. Kita berbohong sama suami, berbohong sama istri, berbohong sama atasan kita, berbohong sama klien kita. Ini kita tidak amanah. Padahal tadi puasa ini pelajaran kita untuk amanah. Karena hanya kita dan Allah yang tahu. Karena orang-orang sekitar kita nggak tahu. Kita di depan atasan kita puasa. Masuk kamar, orang nggak tahu. Orang nggak tahu. Nah, puasa ini apa? Tujuan puasa ini untuk takwa. Sementara amanah itu selalu ikutin Al-Quran dan hadis. Itu ajaran Muhammad. Ya, amanah itu ajaran Muhammad. Nah, bagaimana kita sebagai pengusaha, bagaimana kita sebagai pegawai? Kunci utama kita untuk bisa jadi amanah, untuk kekuatan kita dan pelajaran kita, menjadi orang yang takwa, kunci utama kita. Lewat puasa ini untuk jadi takwa. Lewat puasa ini untuk jadi takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bayangin. Agar kamu bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu mudah melaksanakan perintah, ringan meninggalkan larangan. Mudah. Jadi kalau ada perintah dari syariat itu mudah. Kalau berat, yakinkan bukan dari syariat. Pasti dari akal kita. Akal bulus kita. Ngakalin gitu. Itu kalau berat. Jadi semua syariat Islam itu mudah. Karena kalau perintah mengamalkan, dibarengi dengan apa? Sesuai batas kemampuan. Nah sementara ini, yang berat di kita itu meninggalkan. Padahal meninggal itu nggak bergerak loh. Lihat orang meninggal, mayit. Bergerak nggak? Enggak. Coba meninggalkan rokok. Berhenti saja gitu. Ini kita tahan dari pagi ya, terbit matahari sampai terbenam matahari. Ya kita tahan nggak merokok. Azan maghrib cari rokok. Ajib itu. Ya, maka nggak berhasil kita. Nih kalau teman-teman ya kasih tahu itu. Jangan sampai. Ini nggak amanah. Ya. Dia telah membunuh dirinya sendiri. Itu bagi yang perokok. Padahal ini dilarang dalam syariat. Ya. Ini mubazir. Innal mubazirul kanu ikhwani syayatin. Ya. Mubazir. Temannya syaitan. Nah, maka dari itu, teman-teman, ya, untuk kita bisa takwa itu mudah melaksanakan perintah, ringan meninggalkan larangan. Nah, kalau kita sebagai pengusaha, amanah kita apa? Cuman 2 untuk bisa langgeng ya. Untuk bisa terus sustainable ya, berkelanjutan. Pegang. Nah, ini adalah pelajarannya di puasa. Apa itu? Jujur. Kita diminta untuk jujur. Tadi di mukadimah sudah dibilang untuk kita selalu berkata benar. Karena untuk orang jujur, ini bisa dapat hukuman untuk kondisi zaman fitnah. Tapi kalau kita tetap melakukan, amal-amal yang salah kita itu bisa diperbaiki. Allah yang perbaiki. Maka kita hanya diminta untuk apa? Wa qulu qaulan sadida. Hanya diminta untuk selalu berkata benar, yaitu jujur. Karena jujur ini pahit untuk kondisi saat ini. Wafillah. Jujur. Ini kalau kita ingin jadi pengusaha, ingin jadi pegawai, jujur. Orang yang nggak jujur aja dia cari pegawainya jujur.
Dia nggak jujur itu, tapi dia pegang pegawai yang jujur. Ketika nggak jujur langsung diberhentikan. Nah, sementara Allah beritahu, kalau kita jujur, kita selalu berkata benar, apa? Yuslilakum a'malakum. Allah perbaiki amal kita. Nah, bagaimana Allah perbaiki amal kita? Kita dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang alim. Orang-orang yang paham dengan ilmu. Sehingga kita tanpa sadar diperbaiki ya amalan-amalan kita yang salah. Itu kalau kita berkata benar. Setelah itu apa? Dosa kita diampuni. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Masya Allah. Inilah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ketika kita jujur. Fauzan azima. Kita akan mendapatkan kemenangan. Ya, ini karakter siapa? Karakternya Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiqul Akbar. Ini. Jadi orang lain ngomong bicara apapun ketika Rasul yang bicara, orang katakan gila, nggak mungkin. Tapi Abu Bakar, sami'na wa ata'na. Dia dengar, dia taat. Apa itu? Sodakta. Dia katakan benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ini orang yang benar. Jadi kalau dia sudah dari Quran, dari hadis, nggak ada pakai akal lagi. Kita harus katakan orang yang beriman, qalu sami'na wa ata'na. Ini amanah pertama untuk kita sebagai pegawai ataupun pengusaha. Jujur. Apapun kondisi. Nggak boleh bohong, antum di rumah, antum kerja apa enggak? Enggak, Pak. Karena nggak ada kerjaan, saya tidur aja gitu. Ngomong. Jangan diada-adain. Jadi kalau nggak ada kerjaan, minta sama atasan kita kalau kita di rumah. Karena kita ada akad di sana. Ya, ada akad. Nah, yang kedua, untuk terus kita bisa berkelanjutan, baik pegawai maupun pengusaha, yang kedua adalah amanah. Yaitu bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Jadi bekerja itu bukan asal jadi. Kita menjaga kualitas apa yang kita kerjakan. Nggak main-main. Walaupun nggak lihat asasan. Tapi kita dilihat oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Nah, ini orang yang bertanggung jawab. Amanah. Dia hasil yang sangat diinginkan adalah di atas keinginan daripada perusahaan. Itu orang-orang yang tanggung jawab. Nggak asal jadi. Nah, ini karakter siapa? Ini karakternya Umar bin Khattab. Amanah. Nah, dua sahabat Rasul inilah yang saat ini menemani Rasulullah. Di Masjidil Nabawi Al-Munawwarah. Ya, dua sahabat ini. Ya, jujur, amanah. Ya, yang jujur dan amanah. Tapi kalau kita ingin terus untuk dunia ini kekuatan ya. Pondasi kita itu jujur dan amanah. Selanjutnya untuk kita bisa dinikmati duniawi apa? Tadi itu, cerdas, fatona. Jadi apapun bidang kita nguasai. Jangan ikut-ikutan. Karena nggak boleh dalam syariat Islam kita ikut-ikutan. Kan bawa Quran kan? Silakan buka di surat Al-Isra ayat 36. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Karena tidak dibenarkan dalam syariat. Makanya kita bisa inovasi kalau kita punya ilmu. Ya, di surat Al-Isra ayat 36 silakan dibuka. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana mas'ulan. Jadi kita diminta oleh Allah ini nggak boleh ikut-ikutan. Kita harus punya ilmu. Maka untuk kita melaksanakan satu tugas apapun diawali dengan ilmu. Setelah ilmu apa baru kita amali? Karena Imam Asy-Syafi'i juga katakan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Kita berilmu dulu baru kita beramal, baru kita berkata. Ya. Ini penting ini ya. Karena apa? Karena semua akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah. Apa itu pendengaran kita, penglihatan kita, pemikiran kita, semua akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah. Ya, jadi hati-hati. Walaupun atasan nggak lihat gitu ya, kita mungkin ada yang bekerja di rumah saat ini zaman pandemi ini.
Ya. Kita dilihat Allah. Nah, kalau kita cerdas, banyak inovasi, kita kreatif, Masya Allah, pasti disukai oleh atasan kita. Nah, ini karakter ini ada di Utsman bin Affan. Karakter Fatona. Ya, karakter Fatona itu ada di Utsman bin Affan. Sampai saat ini rezekinya ya nggak putus-putus itu dia. Wakaf. Ya, hotelnya masih, rekeningnya terus berkembang. Ya, maka dia tidak bakhil. Ya, makanya kita kaum muslimin yang hadir pada majelis ini jangan sampai di bulan Ramadan ini tidak berinfak, tidak bersedekah. Sayang banget antum ya. Minimal 1 butir kurma untuk orang-orang yang berpuasa. Ini pahalanya sama seperti orang yang puasa. Masya Allah. Ya. Ini luar biasa ini ya. Nah, makanya ini Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Ini ya, yang ketiga. Yang keempat, itu tabligh. Menyampaikan. Jadi menyampaikan jangan menghakimi. Menyampaikan itu hanya kita memberikan dengan hikmah. Kasih tahu dia bahwa semua orang-orang baik itu dia punya masa lalu. Sementara orang-orang jahat dia masih punya masa depan. Jadi kita nggak boleh menghakimi. Ini tabligh. Menyampaikan dengan hikmah. Tidak menghakimi. Ketika kita melihat berbeda dengan seseorang, jangan hakimi. Berbaik sangka. Jangan-jangan dia belum tahu. Baik sangka pada saudara kita. Ya. Cari uzur sebanyak mungkin. Ya. Mungkin dia belum duduk di majelis seperti antum. Ya. Kita dulu sama seperti mereka. Itu. Jangan saat ini baru tahu 1 ayat udah jadi Tuhan. Langsung menghakimi. Benar, langsung dong. Maka dakwah tidak sampai. Dakwah tidak sampai. Ya. Maka dari itu, ikhwafillah, ini kunci utama kita. Ya, kunci utama kita dalam kita sebagai pegawai maupun sebagai pemilik perusahaan. Kalau punya sifat 4 ini ada dalam diri kita masing-masing, insya Allah kita selamat. Baik kita sebagai pemilik perusahaan maupun kita sebagai pegawai. Karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kuncinya itu. Ya, yang pertama itu untuk bisa itu adalah tadi jujur. Ya, jujur ini puasa ini mengajarkan. Maka kita harus sabar. Kalau ada atasan, kalau ada bawahan yang belum sesuai dengan pemikiran kita, belum sesuai dengan paham kita, kita harus sabar. Ya, sabar itu ada 3. Karena sabar ini bersama dengan Allah. Sama dengan takwa. Orang yang bertakwa juga bersama dengan Allah. Cuma 2. Orang yang sabar, orang yang takwa itu bersama dengan Allah. Ya. Ini Masya Allah. Sabar itu apa? Syariat Allah berdampak Allah ridho. Syariat Allah berdampak Allah ridho. Takwanya apa? Tuntunan Al-Quran kita wajib amalkan. Nah, itu orang yang takwa. Jadi apa yang ada di kabar dalam Al-Quran nggak boleh bantah. Ya, jadi sabar, syariat Allah berdampak Allah ridho. Takwa, tuntunan Al-Quran kita wajib amalkan. Maka kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman, semua harusnya rujuk hukum tertinggi kita adalah Al-Quran. Bukan yang lain. Ya. Bukan yang lain. Nah, maka di Ramadan kali ini kita mungkin semua lihat teman-teman ini minimal mungkin sudah 20 kali, 30 kali ya ketemu Ramadan. Tapi kenapa ya? Kok ibadah saya biasa-biasa aja? Nggak ada perubahan ketika keluar Ramadan. Ada apa? Jangan-jangan kita tadi cuma dapat lapar dan dahaga saja. Kenapa? Yang haram masih kita lakukan. Apa itu? Rekening kita masih di tempat riba. Nah, coba Mas Rangga, Mas Aan, tanya tuh teman-teman, masih ada nggak kartu plastik bank ribawi? Masih nggak bantu bank ribawi? Kalau masih, nggak akan mungkin antum dapat pahala. Nggak mungkin dapat Lailatul Qadar, nggak mungkin. Karena kita menahan yang halal loh. Yang haram tuh jelas tidak akan dilihat kalau kita masih melakukan.
Maka ini jadi salah satu yang mungkin doa-doa yang selalu saya panjatkan. Ya Allah, pertemukan hamba-Mu ini dengan orang-orang terbaik pilihan. Mudah-mudahan antum sekalian adalah orang-orang terbaik pilihan Allah. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Man yuridullah bi khair yufaqihu fiddin. Nah, di Rasul kabarkan lagi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'alam. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Maka ini kaitannya penting sekali. Kita sebagai kaum muslimin jangan sampai jauh dari Al-Quran. Nah, ini Ramadan. Ya, bulan berkah, bulan turunnya Al-Quran. Satu-satunya kitab di dunia ini yang berani menyatakan tidak ada salah. Gak boleh ragu. Hanya Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fi. Gak ada keraguan di sana. Maka kalau antum ada kesulitan, antum gundah, gulana, buka Quran. Ya. Kesulitan apapun, buka Quran. Antum ada penyakit, buka Quran. Karena Quran itu penyembuh. Allah yang ngomong. Penyembuh. Silakan buka di surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa iza maritu bahwa yasfi. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Ini siapa yang ngomong? Allah. Ini amanah dari Allah agar kita tahu. Jadi sebagai seorang yang beriman gak pernah takut. Dengan sakit gak pernah takut. Karena sakit itu nikmat dari Allah. Ini amanah dari Allah. Sakit itu nikmat dari Allah. Ya, karena dia akan menggugurkan dosa-dosa kita. Lewat sakit. Karena orang yang sakit kalau disayang oleh Allah, dia akan banyak istighfar, dia akan bertobat, dia akan ingat Allah. Itu orang yang sakit. Bagi mereka yang disayang Allah, bukan cari dukun, bukan malah maksiat, bukan malah syirik. Justru kalau kita sakit, kita ucapkan alhamdulillah. Ya, karena Allah beri nikmat. Sakit itu nikmat bagi orang beriman. Tapi musibah besar bagi orang kafir dan munafik. Itu musibah besar. Tapi orang beriman kena penyakit, dia gembira. Ketika dia sabar, Allah hapus semua dosa-dosanya. Masya Allah. Ya, karena sakit itu apa? Sarana antum kalau ingin takwa. Nah, itu sakit. Sarana antum kalau ingin takwa lewat sakit. Ya. Sementara sehat apa? Kalau sehat itu syariah ekonominya. Hasil akhirnya takwa. Jadi mau sakit, mau sehat, hasil akhirnya takwa. Jadi kita nikmat banget kalau orang beriman nih. Semua ujungnya takwa. Ya. Semua ujungnya takwa. Maka antum ketika dilihat, kok iya ya? Masya Allah. Ya. Ini luar biasa. Ya, maka kita ketika kita belum bisa dapat takwa juga, sudah berapa kali kita ketemu Ramadan, jangan-jangan perhatikan. Ya, tadi yang pertama yang saya langsung ketahui, apakah kita masih punya rekening di bank riba. Kalau itu masih, wajar kalau kita nggak bisa dapat takwa. Karena ini haram. Buka rekening di tempat riba itu nggak dibenarkan lagi ketika sudah ada bank syariah. Yang lainnya, yang paling gampang, berdusta. Masih nggak kita berdusta? Kalau kita masih, nggak mungkin kita akan dapat takwa. Suka mengumpat, suka memfitnah, mengadu domba, ya ini nggak akan mungkin. Ya, riba, ya, memberi sumpah palsu kalau kita jualan, ya hilang keberkahan kita. Ya, sumpah palsu, berkata kasar atau merendahkan orang lain nggak boleh juga. Ya, melihat wanita, sering kita buka YouTube gitu ya, itu bisa menggugurkan. Nah, tolong nih, kita nih banyak yang laki-laki mungkin sudah beristri, lihat istrinya atau anak perempuannya kalau sudah gadis, masih buka aurat nggak ketika keluar rumah. Ini juga menggugurkan ini. Ya, kita sebagai suami tanggung jawab ini. Ya, tuh. Ya, yang perempuan yang hadir juga
tolong jangan di depan kantor aja, di dalam kantor kita tutup aurat. Selama 24 jam kita tutup aurat. Kecuali kalau sudah di hadapan suami kita. Buka semua pun nggak apa-apa. Ya, tapi jangan di saat puasa, setelah puasa. Ya. Jadi ba'da maghrib boleh. Ya, ba'da maghrib boleh. Ya. Yang nggak boleh itu kalau ba'da subuh sampai qobliyah maghrib, itu nggak boleh. Tapi kalau ba'da maghrib, qobliyah subuh masih boleh. Ya, masih boleh. Ya. Jadi menampakkan aurat pun nggak boleh. Jadi untuk buka ini semua nggak bisa kita lakukan. Ya, nggak bisa kita lakukan. Ya. Nah ini kira-kira amanah yang diberikan oleh Allah bahwa kita harus ya bersabar dalam kondisi melakukan ketaatan. Jadi untuk taat ini pun kita harus sabar. Nggak boleh tergesa-gesa. Ya, qolilan faqolilan. Sabar yang kedua apa? Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan yang biasa kita lakukan. Ini juga butuh sabar. Jadi nggak boleh kita melihat saudara kita, teman kita yang mungkin belum sama seperti kita, tolong jangan hukumi dia. Ya, doakan. Ini bulan Ramadan apalagi di sepertiga malam. Ya, doakan dia agar dia juga bisa. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat kita ini menjadi wasilah kita untuk dipertemukan Allah di jannah. Jadi carilah sahabat yang selalu mengingatkan kita kepada akhirat. Carilah sahabat yang selalu mengingatkan kita kepada untuk bertakwa kepada Allah. Jangan cari sahabat atau teman-teman kita yang selalu mengajak kita untuk berghibah. Tinggalkan itu. Ya, tinggalkan orang-orang yang seperti itu. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi atau menerima takdir. Jadi kita semua ini bisa, apapun kondisi kita, untuk bisa terjadi. Ya, jadi apapun yang kita terima, kita udah kerja bagus ini, atau dapat penilaian atasan, ya ucapan alhamdulillah. Karena itu mungkin tidak suka di kita. Alhamdulillah fi khairun insyaallah. Ya, alhamdulillah khairin. Ya, insyaallah. Jam berapa ini? Ya. Masih ada waktu? Enggak? Masih ada Ustadz. Ya. Ada Ustadz. Baik ya, jadi kondisi ini yang harusnya kita lakukan bersama. Maka dari itu kepada ikhwatillah rahimakumullah, amanah ini sangat penting bagi kita sebagai pegawai maupun sebagai atasan kita ataupun sebagai pemilik perusahaan. Karena kita tidak berhubungan amanah ini diminta pertanggungjawaban di dunia saja, tapi sampai akhirat. Makanya kalau kita sebagai pemilik perusahaan, jangan sampai pegawai kita punya rekening di tempat riba. Ini bahaya, ya. Dan untuk kita sebagai pegawai, ya jangan sampai kita merusak ya perusahaan kita dengan kita masih tetap bermaksiat kepada Allah. Nah, untuk usaha-usaha yang menjadikan kita perniagaan kita tidak akan pernah rugi, amanah dari Allah, dan Allah beritahu itu ada di surat Fatir. Ada di surat Fatir, surat ke-35 ayat 29. Jadi ada 3 amalan yang harus kita lakukan. Ada di surat Fatir, surat ke-35 ayat 29. Bunyinya, innallazina yatluna kitaballah wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarzuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah. Jadi kita nih mulai dari Ramadan ini ya, senantiasa membaca kitabullah. Ini syarat kalau kita berniaga tidak akan pernah rugi. Ya, sudah itu apa? Mendirikan sholat. Tolong perhatikan jangan sampai waktu sholat kita masih tetap bekerja, kita masih tetap rapat ya. Tolong tinggalkan. Karena ini hak utama Allah. Ini amanah dari Allah ya. Waktu azan segera, kecuali berhubungan dengan nyawa manusia. Ya, berhubungan dengan nyawa manusia kita bisa menunda. Mungkin dokter lagi operasi gitu ya. Itu kalau ditinggal mati, PLN sedang jaga, kalau ini mati, orang bisa mati dalam ini. Nah, dia bisa menjaga ya, yang menjaga itu. Ya, seperti itu. Hubungannya dengan nyawa. Ya, itu. Jadi yang pertama, senantiasa baca Quran. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah
secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka inilah yang mengharapkan perniagaan tidak akan pernah rugi. Ya, ini kunci utama, ya, amanah yang diberikan agar kita betul-betul menjadi, ya, pengusaha, menjadi pegawai yang betul-betul dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sebagai prolog, dan mungkin bisa kalau ada mau ditanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Mas Ardian. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Mau bertanya Ustaz? Ada 3 pertanyaan. Mas Ardian, Afwan bisa nyalakan kameranya? Iya. Oh maaf Mas, ada istri saya lagi nyusuin. Padahal. Iya. Saya lanjutkan Pak ya. Iya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, Pak Ustadz, sebagai praktisi ekonomi syariah, ya, saya ingin bertanya, hukum hutang dalam Islam itu seperti apa, Pak Ustadz? Ya. Baik hutang berupa materi maupun hutang berupa janji, Pak Ustadz. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua maksud saya, ingin bertanya mengenai apakah betul ketika kita itu memiliki hutang, kemudian tidak bisa kita tuntaskan di dunia, itu masih menjadi tanggungan atau beban di akhirat nanti, Pak Ustaz? Itu yang kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana terkait dengan amanah, tadi kan disampaikan mengenai amanah. Bagaimana kita bisa amanah dalam menyelesaikan hutang-hutang yang kita miliki, Pak Ustadz? Mungkin 3 itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat banget nih pertanyaannya. Ada 3 ya. Dari Mas Ardian ada 3 pertanyaan ya mengenai hutang semua. Ya. Pertama, sebagai praktisi ekonomi syariah, bagaimana memandang hutang? Boleh nggak? Hutang boleh nggak? Boleh. Jadi ada sempat muncul katanya hutang nggak boleh. Hutang boleh ya. Hutang itu akad tabaru, akad tolong menolong. Ya, hutang itu akad tolong menolong. Dan itu dibenarkan dalam syariat. Ya, karena kalau ada orang berhutang, ya, kita bagi yang ada agar bisa memberi, ya, karena itu setiap hari kita dapat pahala sedekah. Ya, kalau ada orang yang berhutang yang datang ke rumah kita, itu Allah yang memberikan jalan untuk bisa ketemu dengan kita. Ya, ini ya. Jadi hutang itu boleh dalam syariat, dia akad tabaru dalam rangka mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak boleh hutang riba. Apa itu hutang riba? Hutang riba itu adalah akad tabaru ingin mendapatkan hasil. Maka yang namanya hutang nggak boleh dapat hasil ya untuk di dunia. Misal saya hutang sama Mas Adrian 100.000, maka pulangnya tetap 100.000. Itu boleh. Ya. Tapi kalau saya bilang Mas Adrian saya hutang 100.000, boleh hutang, tapi nanti bayarnya tambah ya Rp1.000 untuk biaya ini ADM apa gitu deh ya. Ada kata-kata itu, ada dipersyaratkan di situ, maka itu dilarang dalam syariat. Itu adalah riba. Kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat itulah riba. Nah, riba dilarang dalam syariat Islam. Haram. Ya, yang boleh adalah jual beli. Wa Allah bai'a wa haramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Ya, jadi yang tidak boleh adalah hutang riba. Sementara bagaimana kita bisa istiqomah, ya, bisa amanah untuk menyelesaikan hutang, ya. Maka ketika kita berhutang, pasang niat kita akan membayar. Pasang niat kita untuk membayar kalau kita berhutang. Ini kan banyak di kita yang sudah ngaji, berhutangnya baik, senyum, datang terus, ingin ketemu terus, sudah hutang, malah dia seperti debt collector. Galaknya minta ampun ya, marah duluan dia marah.
ya. Nah, ini nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Jadi kalau kita punya hutang harus punya niat untuk membayar, sehingga ketika kita punya niat untuk membayar, maka hutang itu nanti Allah yang akan selesaikan. Itu nikmatnya, ya. Jadi kalau kita punya hutang, Allah akan selesaikan, ya. Jadi Masya Allah, ini luar biasa banget, ya. Kalau kita sudah ketahuan, ya, kita punya hutang. Jadi yang paling penting hutang itu ya, yang paling penting hutang itu harus punya niat. Nah, kalau kita masih saat ini ada hutang riba, kunci kita saat ini banyak istighfar. Tobat, ya, tobat. Bahwa kita betul-betul sudah yakinin bahwa hutang riba ini mendapatkan azab dari Allah. Nah, makanya ketika kita sudah tobat, mudah-mudahan dosa kita itu diampuni Allah. Jadi kita yang dosa riba kita dulu tuh kalau kita tobat saat ini, hari ini, tidak ingin melakukan, maka dosa riba kita tuh dihapus semua oleh Allah. Tapi kalau enggak, waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kita akan diancam kekal di dalam neraka. Maka yang paling penting niat kita untuk menyelesaikan hutang riba itu. Nah, kalau ada aset, jual aset kita. Jual aset kita untuk lunasi hutang riba. Jangan sampai kita mati masih ada riba. Ya, jangan sampai kita mati masih ada riba. Ya, itu kira-kira. Dan yang paling penting, ajak istri kita hidup qanaah. Karena biasanya suami itu tergoda oleh istri. Mudah-mudahan Mas Ardian tidak seperti itu. Ya, istrinya istri soleh. Amin. Terima Terima kasih, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Tadi ada satu pertanyaan belum terjawab. Apa tuh? Apakah janji itu termasuk utang sama apa betul Pak Ustadz? Kalau misalkan kita nggak mampu untuk melunasi hutang di dunia itu, di akhirat masih tetap akan ditagih atau seperti apa Pak Ustadz ya? Ya, janji betul. Janji adalah hutang. Jadi makanya kita jangan sering janji kalau kita nggak bisa nepati. Karena itu salah satu karakter munafik. Yang dia orang yang tidak amanah itu dia tidak menepati janji. Nah, sementara hutang itu pahala jihad sekalipun, dia jihad mati terus hidup lagi, jihad mati jihad lagi, hidup lagi, sampai 3 kali dia begitu, tidak akan bisa dia masuk surga sebelum hutangnya lunas. Maka sering sekali pada waktu kita meninggal gitu ya, itu ahli waris langsung ambil alih semua hutang si mayit, kami ambil alih agar supaya apa? Dia terbebas nanti. Sehingga kalau kita masih punya hutang, kebaikan kita, amal kebaikan kita belum diterima oleh Allah. Maka hati-hati yang punya hutang, ya, segera lunasi. Wallahu a'lam. Terima kasih penjelasannya Ustadz. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi secara langsung kepada Ustadz? Afan Ustadz, kalau saya boleh bertanya Ustadz? Boleh. Gini Ustadz, mungkin sekitar 2 hari lagi, itu hari Minggu ya, insya Allah ya. Ahad. Itu kan akan Ahad Ustadz, iya. Nah, itu kan Minggu, kita sudah kembali ke gereja arti Minggu. Iya, Afwan Ustadz. Nah, itu kan kita sudah masuk ke malam Lailatul Qadar Ustadz ya. Ini kan kita kadang agak dilema ya, karena memang karena kita sebagai mukmin juga ada tanggung jawab pekerjaan di siang hari. Kemudian kita juga ingin beriktikaf di masjid di 10 malam hari terakhir. Itu bagaimana Ustaz, kira-kira strateginya gitu? Apakah boleh kita beriktikaf hanya malam atau beberapa saat aja di masjid, kemudian karena keterbatasan dari tenaga atau stamina kita, terus kita pulang untuk mempersiapkan karena di esok paginya kita harus ada tanggung jawab terkait dengan pekerjaan.
Syukran Ustaz. Baik, iktikaf ya. Kita sebagai pegawai itu ada amanah, kita harus memenuhi akad-akad juga kan tadi. Al-Maidah ayat 1, orang beriman itu harus memenuhi akad-akad. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud ya. Sementara iktikaf itu ibadah sunnah. Sunnah muakkadah gitu ya. Jadi yang sangat dianjurkan ya. Jadi kalau misal tahun ini belum ada rencana, maka tahun depan mulai tahun ini pasang niat. Tahun depan saya 10 hari terakhir nggak kerja. Pasang. Hari ini saya masih kerja. Maka siasanya tadi ambil yang malam saja. Jadi nanti ahad asar masuk ya, pasang niat iktikaf, terus paginya keluar ya, kita lepas, nanti waktu masuk lagi niat iktikaf lagi. Jadi ulama ada yang memberikan solusi seperti itu. Tapi Aksan 10 hari terakhir kita berjaga-jaga, kuatkan stamina kita itu di masjid semuanya selama 10 hari. Nah, awalan dulu saya membuat itu ketika tidak dikasih kerjaan sama kantor, saya buat bahwa itu ternyata iktikaf itu dinilai kerja. Lapor ke atasan buat surat. Jadi tidak semuanya ketemu dengan masyarakat, ada juga yang di masjid. Karena di masjid ada juga yang nggak kenal Bank Syariah. Nah, saya memberi informasi tentang Bank Syariah di masjid. Jadi pulangnya saya informasi, alhamdulillah setiap tahun depannya itu selalu di Madinah saya. Jadi pasang niat. Ya, waktu pasang niat awalan kita di Jakarta, ternyata pokoknya tahun depan saya harus iktikaf pun. Nah, ternyata alhamdulillah kantor memberikan tugas kita ke sana iktikaf. Jadi dia kasih tugas iktikaf tuh. Masya Allah. Nah, itu kan sekarang kasih tahu tuh Mas Aan tuh ya. Jadi bagaimana cara pegawainya bisa iktikaf. Pasang niat. Kemarin saya punya toko sate yang sering saya makan di sana. Dia 2 hari sebelum waktu Ramadan sudah tutup. Nanti buka 5 hari setelah Idul Fitri. Itu setiap tahun. Dan Masya Allah, jadi dia memang mencari nafkahnya itu 11 bulan. 1 bulan itu hanya untuk Allah. Dan pegawainya itu dibayar. Dan juga pegawai kita yang barusan resign juga, toko kopi, ini walaupun tidak buka tokonya, pegawainya digaji. Keren kan? Nah, ini bisa jadi masukan, atau jadi seneng deh. Ya. Nah, jadi buat niat ya. Saat ini niat antum iktikafnya malam saja. Nanti setiap mau masuk masjid, pasang lagi niat yang baru. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan insya Allah. Jazakallahu khair Ustaz masukannya. Untuk jamaah lain, apakah ada yang ingin bertanya kepada Ustaz? Tafadhol. Silakan Pak Barkah. Iya. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Diizinkan. Ya. Ada 2 pertanyaan ya, Ustaz. Jadi yang pertama, apa yang bisa kita lakukan untuk masa sekarang ini ya, terutama di akhir zaman ini, untuk mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian yang kedua adalah apa yang kita harus berbuat untuk bisa tetap istiqomah di tengah kesibukan kerja, dunia, dan sebagainya. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Baik. Masya Allah, pertanyaan Mas Barkah memang mudah-mudahan nih Ramadan mendapatkan keberkahan ya, Mas Barkah ya. Insya Allah ya. Jadi beliau ingin istiqomah ya dalam kondisi apapun. Ya. Bagaimana bisa mendapatkan itu? Yang pertama, yakinkan, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Jadi jangan sampai dalam 1 hari tidak membuka Al-Quran. Jadi dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Jadi baca Quran itu kalau bisa ba'da sholat itu hatta 1 ayat. Jadi usahakan rutin baca Quran. Baca Quran. Yang kedua,
jaga waktu sholat. Jaga waktu sholat. Karena ini adalah mereka-mereka yang dipilih, ya, orang-orang yang menjaga waktu sholat. Karena ini sebaik-baik amal. Abdul amal as-sholatu awal waktiha. Sebaik-baik amal itu sholat di awal waktu. Jangan sampai tertunda di sana. Jadi dekat dengan Quran, sudah itu sholat yang kita jaga, Masya Allah. Sudah itu usahakan sedekah. Biasakan sedekah. Gak ada uang, sedekah bukan dengan uang. Sedekah dengan senyuman. Sedekah itu memberi kabar gembira. Membuat orang senang. Itu sudah sedekah. Datangin orang sakit. Itu sudah sedekah. Berkunjung, ya, kita takziah. Itu sudah sedekah. Memberikan kemudahan kepada pelanggan. Juga sedekah. Ya, memberikan hutang pada saudara kita yang mau berhutang, itu pun sedekah. Ya. Jadi usahakan segitu dan hidup qanaah. Menerima. Selalu apapun kondisi, dalam kondisi apapun, ucapkan selalu alhamdulillah. Fihi khairun insyaallah. Selalu puji Allah. Dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun ucapkan alhamdulillah fihi khairun insyaallah. Ya, mudah-mudahan nanti antum bisa istiqomah seperti itu. Dan dekatinlah orang-orang alim. Berteman dengan mereka. Karena kalau berteman dengan orang alim, selalu dapat nasihat. Beda kalau kita berteman dengan orang-orang yang ahli maksiat. Pasti kita akan ribut terus. Ya, gunda-gulana, gosip, dan sebagainya. Yang selalu bermaksiat kepada Allah. Jadi untuk kita bisa seperti itu. Makanya teman-teman, bagi yang saat ini belum ikutin, karena Ana sudah punya channel YouTube, jadi antum bisa ikut di sana, dan itu semua. Jadi apapun yang antum coba tanya tadi itu sebenarnya di YouTube tuh sudah ada, ya, di AMDK Al Jambi. Mas Rangga nanti diberitahu YouTube-nya AMDK Al Jambi. Jadi jangan lupa kita sama-sama bertaawun nih, tolong menolong. Tinggal antum klik subscribe, itu sudah ikut dakwah. Karena ini lawan dari kita-kita ini, mereka maksiat itu cepat banget. Mereka viralnya untuk maksiat. Tapi untuk dakwah itu sulit, apalagi kalau ngomongin riba. Karena riba itu betul-betul rayuan iblis berujung azab. Ya, riba itu apa? Rayuan iblis berujung azab, ya. Mudah-mudahan Mas Barkah dengan qanaah kita apapun yang didapat, ya, insya Allah selalu bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah. Ya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya, jadi kalau kita selalu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, seluruh nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz jawabannya. Selanjutnya atau apakah ada yang bertanya lagi? Jam berapa ini? Jam 5. Kelas tuh tangga jam 5 sudah. Nah Ustaz, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan akhiri sesi kajian ini. Jazakallah khair Ustaz Diono. Terima kasih atas semua waktunya. Ya. Semoga Ustaz selalu sehat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Amin. kita bisa menjalani puasa dan insya Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir ini. Insya Allah saya kasih THR ya. Mau THR? Mau nggak THR-nya? Semua antum dapat THR ya. Apa itu? Takwa hasil Ramadan. Amin, 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 amin. Insya Allah ya. Ya. Saya dapat THR ya. Jadi udah kasih THR tuh. Amin. Ya. Izin ya. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Selanjutnya kami akan tutup sesi kajian ini. Terima kasih jazakumullah khair kepada semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron Mas Rangga. Sama-sama Mbak Ifada. Iya Mas. Ya udah, selamat berbuka puasa, siap-siap dulu. Yuk. Ya, assalamualaikum. Wassalam. Waalaikumsalam.